Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Intan Cahyaning Tias, perwakilan dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menampilkan simulasi media pembelajaran yang saya kembangkan yang berjudul Papan Literasi Digital, yang harapannya dapat menjawab transformasi pendidikan di era VUCA. Selamat menyaksikan. Papan literasi digital. Sebelum kita bermain menggunakan papan literasi digital, kita harus mempersiapkan dulu software pendukung, yaitu timer ya. Seperti yang tertera pada layar, ini adalah timer yang digunakan untuk menghitung mundur waktu mahasiswa ketika menjawab pertanyaan. Kita juga sudah menyiapkan lembar penilaian kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok itu nanti akan ada skornya untuk masing-masing individu. Ketika dia berhasil menjawab akan dapat 10, kalau tidak bisa menjawab hanya dapat 1, kalau menjawab hampir benar mendapatkan 5. Ini adalah penilaian untuk penilaian individunya. Untuk skor total di total keseluruhan nanti akan mendapatkan skor total untuk menentukan pemenang dari permainan ini. Setelah saya jelaskan software tambahan, di sini saya jelaskan komponen yang ada pada media. Nah, ada judul dan identitas penyusun, lalu ada petunjuk penggunaan media. Petunjuk penggunaan media digunakan oleh mahasiswa. Kemudian di sini saya jelaskan dulu yang komponen tambahan ya, yaitu identitas dari materi. Ya, ini ketika kita klik akan muncul identitas pembuat media, cakupan materi. Di sini cakupan materinya ada di mata kuliah problematika pembelajaran di SD semester 6. Lalu di sini ada penjelasan yang lebih detail mengenai capaian pembelajaran mata kuliah dan tujuan pembelajaran. Nah, itu adalah identitas materi. Kemudian di sini juga ada tombol benar salah. Ya, benar salah ini untuk memberikan feedback ketika mahasiswa benar ataupun mahasiswa salah. Ya, ini hanya untuk tambahan, boleh digunakan atau tidak. Kalau benar nanti akan muncul seperti ini. Kalau salah akan muncul seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke media utamanya, yaitu pion pemain, dadu, dan papan literasi. Papan literasi digital ini terdiri dari 46 soal pertanyaan yang mencakup 6 materi yang ada pada materi problematika pembelajaran di SD. Ya, jadi ini masing-masing angka ini ketika kita klik akan muncul soal. Misalnya saya klik angka 3, dia akan muncul pertanyaan tentang problematika sarana-prasarana di sekolah. Lalu ada juga misalnya saya klik nomor ini problematika desentralisasi pendidikan dan seterusnya sampai ke nomor 46. Cara bermainnya seperti ini, sesuai dengan pembagian kelompok yang ada di tabel tadi yang sudah saya tampilkan ini ya. Kita masuk ke kelompok 1 urutan pertama, berarti ada di pion warna hijau ini. Pemain pertama yang ada di kelompok 1 maju ke depan kelas lalu memencet dadu seperti ini. Nah, dadu yang ditunjukkan angka 2 berarti pemain harus menjawab pertanyaan yang ada di nomor 2. Nah, seperti ini pertanyaannya. Nah, kemudian timer kita jalankan, waktunya 2 menit. Mahasiswa itu harus menjawab dalam waktu 2 menit. Boleh menjawab langsung atau bertanya ke kelompoknya, ya waktunya 2 menit ya. Setelah itu, kalau jawabannya benar berarti dia berhak maju 2 langkah sesuai dengan dadu. Nah, dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya untuk maju. Ini yang warna biru kita jalankan dadunya. Jangan lupa timernya tadi dimatikan ya. Nah, muncul nomor 4. Berarti kelompok 2 wajib membuka pertanyaan nomor 4. Itu pertanyaannya muncul seperti itu. Jika mahasiswa langsung menjawab, ya silahkan dijawab. Kalau tidak bisa, dia bisa bertanya ke temannya dalam waktu 2 menit. Nah, jika sampai 2 menit waktu berjalan dia nggak bisa menjawab, kelompok yang lainnya bisa merebut ya. Sehingga kelompok 2 ini tetap diam di tempat karena tidak berhasil menjawab ya. Kemudian giliran selanjutnya, ya kita lanjut di kelompok 3. Kelompok 3 masih berhak menjawab pertanyaan sesuai giliran ya. Kita jalankan. 6, ya berarti dia maju 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada di pertanyaan nomor 8. Nah, dia menjawab seperti biasa. Kalau tidak bisa, dia bisa tanya ke kelompoknya, waktunya 2 menit. Nah, kalau berhasil menjawab, ya dia nanti berhak melangkah sampai ke nomor 8. Dan seterusnya dilanjutkan oleh kelompok 4 ya. Ini dijalankan dadunya untuk menyusul pemain yang lain ya. Jadi pemenang nanti ditentukan dari jumlah skor yang didapatkan ataupun yang paling dahulu sampai ke finish ya. Kalau waktunya nggak mencukupi, berarti kita lihat dari skor yang ada di sini tadi. Berikut saya tampilkan contoh penggunaan media di kelas yang sudah pernah saya implementasikan di semester yang lalu. Demikian media pembelajaran yang saya kembangkan, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.